Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangganata dengan NIM 190170299 dari Sastra B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Sastra periode 66. Angkatan Sastra 66 antara lain yaitu sejarah perkembangan karya sastra, pengarang dan karya sastra, lekra dan pengarang keagamaan, perbedaan periode 1950-an dengan angkatan 66, karya sastra yang menonjol dan manifest kebudayaan. Baiklah, dimulai dari sejarah perkembangan karya sastra, di mana penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jazin memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilmiahi oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KAMI, KAPPI dalam menumbangkan Orde Lama beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal diangkat. Angkatan 66 adalah istilah politik H.B. Jazin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik, sedangkan para sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung secara yang dilakukan oleh Taufik Ismail, Saidi Tias, Slamet Sukirmanto, Burawanto maupun lewat karya sastra Orde Baru. Mengenai periodisasi dalam kesusastraan Indonesia, belum banyak yang dapat dikatakan karena kutur waktu tersebut masih terlalu dekat. Belum jelas karya sastra mana yang akan tetap dikenang dan menyair, mana yang akan tenggelam di telan masa. Karena pengarang memiliki kesempatan terbuka setelah 1966, maka pengarang-pengarang yang sebelumnya sudah mulai tumbuh kini dapat berkembang dengan leluasa. Surat kabar menyediakan ruang kesusastraan, majalah kebudayaan dan kesusastraan mulai bermunculan seperti Budaya Jaya dan Horizon. Baiklah, selanjutnya itu adalah lekra dan pengarang keagamaan. Lekra adalah akronim dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra adalah organisasi yang didirikan pada 17 Agustus 1950 di Jakarta. Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, seni, dan ilmu. Lekra termasuk anggota Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, tapi Lekra sebagai organisasi lebih ketat daripada BMKN. Dalam menjalankan organisasinya, Lekra mempunyai pedoman yang disebut Mukadimah Lekra. Mukadimah Lekra dikeluarkan bersama saat pendiriannya dan disebut Mukadimah Lekra 1950. Kemudian Mukadimah ini didefinisi pada tahun 1959 dan disebut Mukadimah 1959. Berdasarkan Mukadimah ini, ada beberapa jargon yang dianggap lekat dengan Lekra seperti seni untuk rakyat, politik adalah panglima, realisme sosial serta ideologi di atas seni. Seiring tumbangnya ideologi komunis di Indonesia pada akhir dekade 60 yang berarti terjadi pergantian penguasaan politik di Indonesia, Lekra akhirnya dinyatakan terlarang sesuai Tab MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran komunisme, Lenisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi masanya. Dengan ini, Lekra benar-benar dianggap oleh bagian dari PKI oleh rezim Orde Baru. Banyak anggota Lekra dipenjarakan setelah itu dan menjadi tatanan politik. Ada juga yang dinyatakan sebagian sastrawan Lekra yang lainnya sudah terbunuh. Adapun beberapa pengarang dari angkatan 66 yaitu Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Juni 1937. Beliau merupakan pelopor puisi-puisi demokrasi. Puisi-puisinya mengungkapkan tuntutan membela keadilan dan kebenaran. Kumpulan sajak-sajaknya ialah
Tinarti 1966, Benteng 1966, Puisi-puisi Sepi 1971, Kota Pelabuhan, Ladang Angin dan Langit 1971, Buku Tamu Museum Perjuangan 1969, dan Sejak Ladang Jagung 1973. Puisi-puisi dalam sajak-sajak ladang jagung yang berlatar belakang suasana Loa City Amerika Serikat, atau puisi-puisi yang bersumber pada tarikh dan hadis yang lebih bernuansa keagamaan. Yang kedua yaitu ada Gunawan Muhammad. Beliau lahir di Batang, Jawa Tengah, tanggal 29 Juli 1941. Ia pemimpin redaksi majalah Tempo sejak 1971, pemimpin majalah Swabeda 1985, pernah juga menjadi wartawan harian Kami 1966 sampai 1970-an. Anggota Dewan Kesenian Jakarta 1968 sampai 1971, memimpin redaksi majalah Express 1970 hingga 1971, redaktur Horizon 1967 hingga 1972. Karya-karyanya berupa sajak telah dibukukan dengan judul Parikesit 1971 dan Interlude 1973, sedangkan kumpulan esainya berjudul Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang 1972, Sastra Kita 1981, dan Catatan Pinggir 1989. Selanjutnya yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangatlah populer. Ia menulis Dukamu Abadi 1969, Aukarium 1974, Mata Pisau 1974, Perahu Kertas 1983, Sundeli The Night 1988, Hujan Bulan Ini 1994, semuanya kumpulan puisi. Ia juga menerjemahkan yang mengalihkan bahasanya The Old Man and the Sea-nya Ernest Hemingway menjadi Lelaki Tua dan Laut 1973. Karya terjemahan yang lain lirik Pers Klasik 1977, Puisi Klasik Cina 1976, Puisi Brasilia Modern, kumpulan esainya Novel Indonesia Sebelum Perang 1979, Sosiologi Sastra, kumpulan pengantar ringkas 1978, Kesusastraan Indonesia Modern, beberapa catatan 1983, Sihir dan Rap, Permainan Makna 1999, Politik, Ideologi, dan Sastra Hinrida 1999, merelaksasikan saat reformasi yang diterpa kerusuhan, penjajahan, dan pembakaran gedung-gedung dan supermarket sampai ada ratusan jiwa yang tewas terpanggang. Supardi mengabadikan tragedi tersebut lewat analogi puisi Ayat-Ayat Api tahun 2000. Setelah membahas pengarang, selanjutnya itu manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963 selaku pemimpin sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hutasuhud. Sidang memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kami para seniman dan cendekiawan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan yang menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Keempat, Pancasila adalah
Falsafat kebudayaan kami. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam surat kabar berita Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang antara lain Habib Zain, Trisno Sumajo, Gunawan Muhammad, Bokor Husnul, Wiratomo Suekito, dan Soe Hajin. Pasca diumumkannya, manifest tersebut didukung oleh seniman-seniman di daerah. Namun Lekra tidak tinggal diam. Dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintahan dan semua media yang telah dikuasai oleh mereka menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang menandatanginya. Soekarno menyatakan bahwa manifest kebudayaan dilarang. Pendatangkan manifest tersebut diusir dari tiap kegiatan, ditutup segala kemungkinan untuk mengumumkan karya-karyanya. Bahkan yang menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya. Karya sastra yang menonjol pada angkatan 66. Untuk pengarang hampir tidak ada yang istimewa atau menonjol pada karya sastra yang ditulis pengarang untuk angkatan ini. Kebanyakan karya yang menjulang adalah buah tangan dari pengarang pada periode sebelumnya. Namun salah satu karya yang dianggap penting adalah kumpulan sajak-sajak Taufik Ismail, yaitu Tirani 1966 dan Benteng 1968. Perbedaan angkatan periode 1950 dengan 1. Menampilkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang pada masa awal kemerdekaan. 2. Karya sastra didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Sedangkan angkatan 66, 1. Mulai dikenal gaya epik bercerita. Pada puisi muncul puisi balada. Puisinya menggambarkan kerumahan batin hidup yang menderita. 3. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita yang latar perang dan prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintah lebih banyak mengemukakan. Selanjutnya, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang terakhir yaitu muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan sewenang-wenang terhadap kaum lemah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang angkatan 46. Terima kasih dan sekian.